Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana Saputra, NIM 2024 1010 2026 dari kelas Desain Analisis Algoritma B. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya tentang soal yang ada pada tugas Decrease and Conqueror. Langsung saja pada soal yang pertama, yaitu sebuah array A dengan nilai 1 sampai n yang memiliki n elemen berisi n-1 bilangan yang terurut dari kecil ke terbesar. Dengan demikian ada satu elemen array yang kosong. Kemudian bilangan yang diisikan ke A adalah bilangan dengan nilai 1 sampai n. Tidak boleh ada bilangan yang sama di A, sehingga ada satu bilangan 1 sampai n yang tidak digunakan. Di posisi bilangan tersebut, elemen array dikosongkan. Ilustrasi array A dengan 10 elemen dan 8 sebagai bilangan yang tidak digunakan ditunjukkan di gambar berikut. Nah, dapat dilihat pada gambar ini bahwa array ke-8 itu kosong. Nah, maka saya pada poin A, desainlah algoritma untuk mencari bilangan yang tidak digunakan menggunakan strategi brute force. Nah, ini saya telah membuat algoritma yang bernama pencari elemen. Ini setelah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Saya lewati saja dan lanjut pada yang poin C, di mana desainlah algoritma untuk mencari bilangan yang tidak digunakan menggunakan strategi Decrease and Conqueror. Maka di sini kita mempunyai algoritma binary search, di mana parameternya yaitu array 1 hingga n. Kemudian fungsi dari algoritma ini yaitu untuk mencari bilangan kosong pada elemen tertentu. Untuk inputnya yaitu elemen array 1 hingga n, berisi bilangan terurut dari kecil ke besar. Kemudian untuk outputnya adalah hasil bilangan kosong pada array. Dan return min-1 mengembalikan nilai apabila tidak terdapat elemen kosong pada array. Nah, kemudian di sini ada percabangan di mana if bilangan sesudah kurang dari bilangan sebelum, maka akan mengembalikan nilai min-1 atau return min-1. Namun jika tidak atau else, maka variabel mid akan diisi dengan hasil dari bilangan sesudah ditambah bilangan sebelum, kemudian dibagi 2. Nah, kemudian ada percabangan lagi di mana jika array kemudian nilai pada mid sama dengan 0, maka akan mengembalikan nilai yang ada pada variabel mid ditambah 1. Namun jika tidak atau else, maka variabel result akan diisi dengan hasil dari algoritma binary search dengan parameter array, kemudian bilangan sebelum dan nilai dari mid dikurangi min-1. Dikurangi 1. Kemudian jika result sama dengan min-1, maka result akan diisi dengan hasil dari binary search, kemudian dengan dengan parameter array, kemudian bilangan sebelum dan nilai pada variabel mid ditambah 1, kemudian dengan variabel bilangan sesudah. Maka nanti akan mengembalikan nilai dari hasil yang ada pada variabel result. Oke. Pada poin D, jelaskan mengapa algoritma yang telah ada desain di soal C tergolong Decrease and Conqueror. Karena pada algoritma yang digunakan pada soal C dengan melakukan reduksi permasalahan yang kompleks menjadi beberapa subpermasalahan yang lebih kecil. Namun proses selanjutnya adalah dengan mengeksekusi salah satu subbab saja. Decrease and Conqueror yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah varian decrease by a constant factor, karena pada algoritma tersebut terdapat pemecah masalah dengan membagi 2 bagian. Oke. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian kita beralih pada soal yang kedua, di mana operasi perkalian bilangan positif A dan B didefinisikan sebagai B tambah B tambah B hingga seterusnya sebanyak A kali. Kemudian A desainlah algoritma
untuk menghitung A kali B menggunakan strategi brute force. Dan di sini telah ada algoritma operasi perkalian dengan parameter variabel A dan variabel B. Untuk fungsi algoritma tersebut yaitu untuk mencari hasil perkalian, di mana inputnya yaitu berupa bilangan integer A dan B. Kemudian untuk outputnya yaitu hasil perkalian integer A dan B. Oke, kemudian ada kodenya sendiri yaitu variabel hasil akan diisi dengan nilai 0. Kemudian akan ada perulangan di mana I perulangan ini akan berjalan dari I hingga A-1. Nah, kemudian untuk variabel hasil akan diisi dengan nilai dari variabel hasil dengan variabel B. Kemudian akan mengembalikan nilai dari hasil tersebut. Oke. Untuk poin B, jelaskan mengapa algoritma yang telah ada desain di soal A tergolong brute force. Karena algoritma atau strategi pemecahan masalah sudah sesuai dengan deskripsi masalah. Artinya algoritma brute force merupakan sebuah strategi yang menggunakan pendekatan langsung berdasarkan permasalahan yang ada. Untuk poin C, desainlah algoritma untuk menghitung A kali B menggunakan strategi decrease and conqueror. Oke. Di sini telah ada algoritma operasi perkalian di mana parameternya yaitu ada 3, ada A, B, dan C. Untuk fungsi dari algoritma tersebut yaitu untuk mencari hasil kali. Inputnya sendiri yaitu ada bilangan integer A, B, dan C yang nilainya 0. Kemudian untuk outputnya hasil perkalian bilangan integer A dan B. Nah, kemudian di sini ada percabangan di mana jika A sama dengan 1, maka akan mengembalikan nilai B ditambah C. Jika tidak, maka di sini ada percabangan lagi. Jika nilai dari A kemudian di modulo 2, jika hasilnya 0, maka akan mengembalikan hasil dari algoritma operasi perkalian dengan parameter nilai A dibagi 2, kemudian 2 dikali variabel B dan variabel C. Jika tidak, maka akan mengembalikan nilai dari hasil algoritma operasi perkalian dengan parameter A atau A dikurangi setengah, kemudian dengan 2 kali B dan variabel B. Oke. Pada poin D, jelaskan mengapa algoritma yang telah ada desain di soal C tergolong decrease and conqueror. Maka karena pada algoritma yang digunakan pada soal C dengan melakukan reduksi permasalahan yang kompleks menjadi beberapa subpermasalahan yang lebih kecil. Namun proses selanjutnya adalah dengan mengeksekusi salah satu subbab saja. Decrease and conqueror yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah varian decrease by a constant factor. Karena pada algoritma tersebut membagi nilai A bagi 2. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari jawaban saya tentang tugas dari decrease and conqueror. Atas kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.